biarlah Tuhan acara ini menjadi berkat bagi setiap orang dan menjadi kekuatan iman kami baru Tuhan Yesus. Kami selalu disegarkan setiap hari Tuhan. Tuhan, bungkus hidup kami dengan kuat kuasa darah-Mu, urapi Pak Lukman Hakim yang akan memberikan kesaksian, urapi hamba sebagai moderator Tuhan, begitu juga si Sakila yang menjadi operator ya Bapak, dan teman-teman sahabat WFM yang hadir Tuhan, Engkau juga urapi dan biarlah Engkau turunkan hikmat marifat agar kami bisa menerima segala sesuatunya dalam kebenaran ya Bapak. Kami mau mulai acara ini Tuhan Yesus, ambil alih acara ini awal, pertengahan, dan akhirnya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berserah. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, saya kira gimana? Ini udah live, silakan. Oke. Shalom Elohim, Bisem Amasia, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, sahabat WFM, dan saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali memulai acara kesaksian murtadin. Minggu lalu sebenarnya kita adakan juga, tapi karena narasumber kita ada halangan, maka kita tunda minggu ini ya. Jadi ada Pak Lukman Hakim yang sudah siap nanti bersama kita untuk menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya ya. Tema hari ini adalah murtadin memperoleh keselamatan ya, yang akan dibawakan oleh Bapak terkasih kita, Bapak Lukman Hakim. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita sapa langsung. Pak Lukman, shalom. Shalom, shalom. Shalom Pak Lukman. Gimana hari ini Pak? Segar buger? Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, Pak Lukman udah nggak tahan nih kita nih. Saya sendiri sebenarnya juga udah nggak tahan mau mendengar kesaksian dari Pak Lukman. Betapa besarnya Tuhan Yesus berkarya di dalam kehidupan Pak Lukman ya. Ya saya berharap Pak Lukman ini seorang murtadin yang bukan saja memberkati keluarga atau memberkati diri sendiri, tapi memberkati seluruh dunia melalui kesaksian Pak Lukman Hakim. Amin. Ya Pak ya. Amin. Baik. Silakan Pak Lukman, kita mulai aja acaranya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Lukman. Terima kasih ya saudara-saudaraku. Selamat malam semuanya. Malam. Salam, salam. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari Cirebon. Yang tempat saya di dekat Sunan Gunung Jati, jalannya situ. Saya juga minta maaf atas kemarin, musim Selasa kemarin ya. Karena emang lagi ada pekerjaan dikit gitu. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa memberikan kesaksian bagaimana saya diselamatkan, amin. Ya. Didapatkan oleh Tuhan. Jadi pada awalnya itu saya adalah seorang Muslim dan bapak saya atau ayah saya seorang lebih, atau lebih itu kalau bahasa kita itu penghulu ya. Dan kita dan kita 6 bersaudara gitu ya. Dan saya termasuk anak yang pertama. Dan saya juga dulu di kegiatan-kegiatan organisasi seperti NII di tahun 2001 gitu sampai 2003. Itu negara Islam Indonesia di Jati Bening gitu. Tapi semua ya belas kasih Tuhan. Saya pada tahun 2000 bulan November itu mimpi pertama ya. Saya didatengin atau dijumpai Tuhan Yesus. Tahun 2000 November itu. Bulan November. Kebetulan waktu itu saya kerja di Cibitung, Bekasi gitu. Dan malam itu mimpi kayak bulan itu turun, terus ada suara azan ya. Tapi bulan tuh makin cerahnya gitu, terangnya itu udah nggak sampai nggak kelihatan gitu dinding sama kursi, karena saya
waktu itu tidur di ruangan tamu. Tapi ada suara gitu, kamu dalam kegelapan, ikutlah aku. Itu mimpi pertama, tapi aku waktu mimpi pertama, aku abaikan, anggap, ya pikir saya itu hanya bunganya orang tidur lah, atau kembangnya orang tidur. Tapi selang 3 bulan lewat, lebih dari 3 bulan, mimpi lagi. Ya gitu juga, kayak keluar gitu, bulan, mataharinya itu, keluar, kayak terbit gitu. Nah, terang juga, pokoknya 2 kali itu menyatakan dia itu terang ya. Sampai terangnya itu nggak bisa dibayangkan gimana kinclongnya itu. Tapi ada suara juga, ikutlah aku katanya. Nah mulai besoknya aku ini mimpi ini udah serius, sudah 2 kali kan. Nah baru aku tanya ke mandor saya, kebetulan mandor saya orang Manado. Itu udah masuk 2001 itu kayaknya, mimpi keduanya itu. Di bulan nggak salah Maret lah. Aku tanya ke Bang Mandor itu, wah bagus loh mas, mimpi itu katanya. Orang Kristen aja jarang loh mimpi kayak gitu katanya. Artinya apa katanya, bilang, itu Tuhan Yesus menyatakan ke mas bahwa kamu harus percaya bahwa itu Yesus katanya gitu kan. Tapi aku cuma iya aja kan ya, namanya mandor, saya hanya iya aja, padahal di hati saya juga maksudnya tidak percaya gitu. Dan aku tanya juga ke pihak yang lain, ya begitu juga ke pihak saya lah maksudnya. Kalau mimpi itu ya bagus, karena itu kamu akan dapat derajat, kamu dapat kedudukan, keistimewaan dan lain-lain, pokoknya bagus juga. Tapi intinya kedua jawaban mereka itu saya kurang puas gitu ya. Akhirnya aku tanya sendiri gitu, kalau habis selesai sholat isya atau habis doa, saya bertanya gitu, ya Allah apakah Yesus itu Tuhan? Saya tanya langsung gitu. Jadi karena saya kurang puas jawaban dari dua pihak itu, saya tanya langsung, ya Allah apakah Yesus itu Tuhan? Nah sekitar hampir 7 bulan lebih lah, mimpi lagi yang ketiga. Dan mimpi ketiga itu serupa gitu ya, bukan sama tapi kaya gitu, seperti Musa. Dia pakai tongkat, berjambang dan berjubah, tapi nggak pakai kopiah atau pakai sorban ya. Dia nanyain ke saya, arti la ilaha illallah itu artinya apa katanya gitu kan. Ya saya jawab, tiada Tuhan selain Allah. Malah ketawa, kakek itu salah katanya, anak kecilnya tahu kalau artinya begitu. Jadi apa kek? Aku balik tanya ke dia, kami itu berasal dari Allah dan hidup kamu bagi Allah, itu arti la ilaha illallah. Habis itu ngilang, aku terbangun gitu. Itulah mimpi yang ketiga. Jadi mulai saya ini, wah mimpi-mimpi ini kayak serius gitu. Padahal saya waktu itu masih dalam aktif gitu ya. Aku di organisasi Islam, termasuk radikalisme kan di NI, orang-orang yang radikal. Sampai mimpi 3 kali gitu. Nah akhirnya aku pinjem gitu ya, memberanikan diri pinjem Alkitab mandor saya. Kebetulan mandor saya itu orang Manado, orang Kristen juga dia. Akhirnya dikasihlah Alkitab, dikasihin ke saya. Saya pelajari dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Pokoknya saya belajar studi banding sendiri gitu. Kita banding-bandingkan. Saya lihat dari Kejadian gitu, di mana ada ayat yang ke berapa ya, 27 lah kayaknya tuh. Kejadian 27 mengatakan, kamu biar serupa dengan gambar Allah. Jadi kita ini biar serupa dengan gambar Allah. Saya terus pelajari pokoknya dari Kejadian sampai Wahyu, pas senggang, pas mulai nggak ada kesibukan, saya terus gitu. Nah, saya mulai melihat lagi ke Perjanjian Baru. Nah, di situ ada bilang
akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pokoknya aku selama hampir 5 tahun itu aku pelajari gitu. Dikit-dikit saya gimana sih. Benar gitu ya. Kita baca dari kitab Kejadian itu kisah-kisah dari awal Adam dan para nabi ke bawah itu kayaknya berurutan gitu. Ceritanya saya lihat itu ada alurnya lah. Jadi ada sejarahnya gitu, jelas. Nah, mulai kita lihat juga di kejadian, maksudnya perjanjian barunya juga kita baca. Saya lihat, oh perjanjian lama itu hanya sekedar bayangan gitu, gambaran. Tetapi realitas itu di perjanjian baru, yaitu Kristus itu sendiri menjadi realitasnya. Dan mulai tahun 2007, tepat Januari lah, saya dibaptis gitu. Saya dibaptis di Jakarta, Gunung Sahari sana. Dan kebetulan waktu itu istri saya itu emang, ya maaf ya, saya dulu karena banyak istri, jadi istri saya dulu tuh sebenarnya ada 5 gitu. Tapi itu artinya kita kawin cerai gitu. Bukan 5-5-nya dipakai ya, tapi kawin cerai gitu dulu tuh. Dan waktu itu saya, istri yang kelima ini adalah orang yang, maksudnya dia orang Kristen juga gitu. Dia yang mengajari saya apa. Pada awalnya sih aku nikah sama dia ini kawin muslim, secara muslim karena lebih gampang, lebih simpel gitu, lebih praktis. Di tahun 2003-an gitu. Nah, setelah saya percaya di tahun 2007 itu dibaptis, baru gitu saya mengikut Tuhan Yesus. Dan saya selama 2 tahun setelah saya dibaptis itu, saya maksudnya sembunyi-sembunyi gitu. Maksudnya saya nggak mau diceritakan dulu ke orang tua, ke saudara gitu. Tapi namanya kita ya umpet-umpetin, tetap aja tahu kan orang tua saya. Wah, marah banget lah bapak ayah saya itu ke saya. Malah bukan hanya sekedar mengatakan saya itu murtad atau kafir, tapi dia mengatakan aku ini adalah pengkhianat. Kamu gimana kamu kok? Padahal awalnya kamu katanya bisa membawa istrimu masuk Islam, masuk Muslim. Tapi kamu sendiri sekarang malah kamu kembali ke sana. Kenapa kamu? Itu. Jadi saya akhirnya ya mengalah gitulah. Aku menghindar aja walaupun orang tua marahnya, saudara saya, adik saya, udah kamu bukan saudara, kamu bukan keluarga gitu. Akhirnya ya udah aku tinggalin aja gitu. Tetap aku di Bekasi saya gitu ya, karena kampung saya kan di Cirebon gitu. Tapi intinya gini ya, semua itu karena belas kasih Tuhan gitu. Saya manusia yang paling bejat, manusia yang paling berdosa. Dulu saya bagaimana tidak ada pengharapan sama sekali gitu. Dulu saya merasa paling hebat gitu, merasa saya paling benar, tetapi karena belas kasih Tuhan ya. Di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya ya. Jadi tujuan kita menjadi orang Kristen sudah jelas, hidup yang kekal gitu. Itulah. Saya bersyukur juga gitu. Walaupun saya dulu merasa dulu yang paling hebat gitu. Dulu saya seorang yang penolak, bahkan bukan sekedar menolak, saya pemberontak. Bahkan saya ada ya kejadian-kejadian yang tahun 2000 berapa tuh kayaknya, waktu di Pekanbaru sana 2004 lah. Sempat meledakan, itu kan teman saya dalam anggota dulu di NII. Saya yang dulu mau menganiaya orang Kristen, benci orang Kristen, oh Tuhan malah anehnya gitu menyelamatkan saya gitu, melemahkan saya, bahkan saya sekarang menjadi
pengikut Kristus gitu. Ya puji Tuhan, saudara-saudaraku. Semua itu belas kasih Tuhan loh, bukan karena saya. Saya sebenarnya nggak ada saya minat, nggak ada saya pun mau ikut gitu. Tapi karena belas kasih Tuhan itu gitu, sampai mimpi 3 kali itu menerangkan aku ikutlah aku, dan sampai saya juga gimana waktu percaya aja banyak yang menghujat, banyak yang menentang, bahkan saya dicari sama teman-teman saya anggota dulu, teman-teman dulu dalam organisasi dulu saya gitu. Sampai saya pernah minggat atau menghindari dulu ke daerah Kerio lah, di Siak sana, Siak Sri Indrapura, selama 2 tahun saya untuk ngindarin dulu. Tapi puji Tuhan ya, saya ya itu sudah nggak ada sudah tidak lagi rasa khawatiran saat sekarang ini gitu, tidak ada lagi rasa cemas ataupun takut gitu. Saya percaya setelah menerima Yesus saya menjadi lahir baru. Jadi saya bukan lagi kayak dulu gitu, hanya bukan sekedar umat saya. Tapi sekarang aku adalah menjadi anak Allah gitu. Jadi sekarang ini saya merasa derajat saya lebih tinggi daripada dulu. Mungkin dulu secara harfiah gitu, kita itu bagus. Karena apa? Kelihatan gitu kalau orang ibadahnya gitu. Lain di kita gitu. Kelihatannya kok ibadah cuma seminggu sekali. Nah itu, kalau kita dulu kan kelihatan 5 kali, bahkan sampai wah melimpah-limpah. Tapi di sini, saya setelah percaya dan menjadi manusia baru, rasanya gitu apa ya, kayak maksudnya diri kita ini kayaknya udah tidak berdaya lagi gitu. Jadi hanya kekuatan itu ya dari Tuhan gitu yang ada. Kayak la haula wala quwata illa billah gitu. Jadi hanya Tuhan sebagai kekuatan kita. Dia menjadi segala-galanya kita. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi Roh Kudus, udah ya di dalam kita gitu. Jadi saya tidak lagi mengingat dengan masa lalu saya, sepak terjang saya dulu. Dulu aku seorang yang menentang, dulu istri saya banyak gitu. Tapi setelah sekarang gitu, kayaknya diremukkan. Artinya Tuhan membenahi saya gitu, memproses sedikit demi sedikit supaya kehidupan aku dulu itu benar-benar udah dihilangkan. Artinya kita menjadi manusia baru, hidup yang terus mengekspresikan Tuhan, hidup yang selalu menjadi kesaksian bagi Tuhan gitu. Jadi kalau kita merasa dulu itu hebat, rasa dulu itu paling benar, itu kayaknya kita tertipu dulu itu. Maka saya bersyukur kali, saya merasa belas kasih Tuhan sampai saat ini, semua itu karena Tuhan gitu. Bahkan saya sudah dimerdekakan gitu. Di mana di Roma berapa ya? Roma 8 ayat 2, Roh pemberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, kita udah dimerdekakan, kita dilepas. Mungkin saya dulu dibelenggu oleh si iblis, dibelenggu oleh suatu agama yang mengekang, tapi Tuhan sudah memerdekakan saya di dalam Kristus. Dari apa? Dari dosa dan maut gitu. Tuhan sudah melepaskan saya, itulah puji Tuhannya. Karena semua itu kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan terhadap saya. Dan puji Tuhan, saya terus bersandar Tuhan, terus saya datang pada Tuhan, membuka diri, mempersembahkan diri kalau hidup saya ini hanya bagi Tuhan. Makanya yang dikatakan dalam mimpi itu kan arti la ilaha illallah. Ya udah jelas di sini. Kita ini berasal dari Allah gitu. Dan hidup kita hidup yang mengekspresikan Allah. Kita ini ekspresinya. Kita ini sebagai pelaku-pelaku firman-Nya. Jadi kalau dulu saya itu sering gitu, artinya
Kalau dulu tuh kita baca di Al-Quran itu banyak bacaan-bacaan itu kita hanya buat kebanyakan lah gitu ya. Umumnya hanya buat tadi kayak dibikin mantra gitu untuk pelet atau untuk tadi apapun gitu. Tapi firman Tuhan sekarang ini bedanya gitu. Nggak ada buat macem-macem. Firman Tuhan itu meluluh lantahkan hati kita. Dia memerangi gitu, memerangi keinginan-keinginan daging kita. Jadi berjaga-jagalah katanya dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Makanya saya banyak berjaga-jaga dengan berdoa. Arti berjaga-jaga itu kan membaca firman-Nya dan berdoa gitu. Dia ada kekuatan. Dia yang menjadi segala sesuatu dalam diri kita. Dia membereskan dikit demi sedikit. Dan puji Tuhan, saya sekarang udah mempunyai 3 anak maksudnya. Dan puji Tuhan juga semua rawatan dan asuhan Tuhan sampai saat ini saya tetap rajin datang kepada Tuhan dan saya pun tidak lupa jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah dimanapun. Puji Tuhan ya melalui Zoom ini pun saya berkesaksian ini, itu kesaksian saya itu yaitu nyata gitu. Tuhan memperlihatkan Tuhan ke diri saya melalui mimpi yang 3 kali itu. Dia menampakkan itu dengan terang. Akulah terang mungkin, akulah terang dunia. Tuhan menyelamatkan saya dengan mimpi itu. Karena dulu saya rasanya tadi itu ya, setelah menerima Kristus, kayaknya itu semua itu hampa yang dulu itu. Semua itu sampah. Apa yang dulu merupakan keuntungan, setelah mengenal Kristus, kita itu gitu. Jadi bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Jadi saya rasa sekarang ini ada berkat. Maksudnya berkat-berkat bukan hanya sekedar berkat materi, tapi berkat-berkat yang ilahi. Artinya Kristus itu sendiri yang bekerja dalam kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang terus mengubah hari demi hari. Supaya hidup kita ini hidup yang memperhidupkan Kristus. Jadi kalau saya boleh jujur bicara di sini ya, berat gitu. Kalau jadi orang Kristus, apa artinya orang Kristen itu sungguh sangat berat gitu. Kalau kita mau dengan mengandalkan diri kita sendiri gitu. Tetapi mengandalkan Tuhan maksudnya. Baru kita mengandalkan Tuhan, apapun dibilang berat semua itu ringan. Dan Tuhan mengubah dalam hidup kita. Beda dengan dulu gitu, jauh banget lah intinya. Saya makanya bersyukur loh, saya keluar dari agama. Makanya kalau ditanya ke teman-teman, Pak Lukman pindah agama ya? Enggak, saya malah keluar dari agama, saya gituin. Karena agama itu gini, itu kan bahasa Sanskerta. Tidak, agama kacau. Jadi supaya tidak kacau dibentuklah suatu agama gitu. Agama itu bikin manusia. Tapi di sini adalah iman gitu. Dan saya mengimani, mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu iman saya yang saat ini. Jadi agama tidak menyelamatkan gitu. Walaupun dia sering aku dengar gitu, minal dina min daullah gitu. Tapi kan itu kan yang perkataan dari sana gitu. Tetapi iman gitu. Dan iman saya mengakui gitu sekarang. Dan percaya yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menyelamatkan kita. Dia penolong kita. Karena ada Roh Kudus dalam kita, dia menyelamatkan kita dari berbuat kejahatan, buat dosa. Ya puji Tuhan, saudara-saudaraku, dalam kesaksian ini saya benar-benar bersyukur gitu. Artinya sangat bersuka cita karena inilah mujizat yang paling ajaib gitu. Mujizat yang paling dahsyat bagi saya itu. Karena apa? Saya jujur aja nggak ada pikiran saya gitu mau jadi orang Kristen. Gitu. Sedikit pun sekuku hitam pun gitu. Tapi semua itu karena belas kasih Tuhan loh. Padahal gimana saya orang tua saya gimana, benar-benar yang orang alim bahkan disebut Pak Ustadz, dia orang lebih gitu. Kalau disebut bilang kan lebih.
Kalau acara-acara pernikahan atau orang kematian itu bapak saya yang ngurusin. Dan saya pun dulu sempat sekolah sampai madrasah gitu, sanawiyah lah setingkat SMP. Dan saya pun mengikuti organisasi-organisasi, bukan yang organisasi yang biasa kan, itu NI yang lagi sekarang lagi viral di Al Zaitun itu kan dulu saya yang mengikuti di sana, di Al Zaitun itu. Tapi puji Tuhan gitu, aku tidak mau lagi mengungkit masa lalu saya di sana gitu. Tapi ya saat ini gitu, sekarang ini hidup kita hanya bagi Tuhan gitu. Itulah saya rasa sangat bersyukur sekali, sangat bersukacita, damai sejahtera gitu. Karena ada Tuhan di dalam saya, itulah kedamaian saya. Dia yang menjadi segala sesuatu dalam kehidupan saya. Walaupun saya banyak tadi ya, dan saat ini saya bisa berguna, bisa menjadi saluran berkat bagi teman-teman saya, adik-adik saya gitu. Ya puji Tuhan, ibu saya sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan adik saya yang cewek, adik yang ketiga sudah percaya dan dia sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan mungkin bulan ini rencana paman saya, yaitu Tuhan memakai saya gitu. Semua itu kebaikan Tuhan loh, bukan saya. Makanya saya kalau beri kesaksian nih, pokoknya kebaikan Tuhan, kedahsyatan itu luar biasa loh. Tidak bisa dibayangkan gitu, tidak bisa dipikirkan saya juga. Saya kok bisa gitu loh. Itu saja saya pun kadang-kala. Tapi semua itu karena belas kasih Tuhan. Bukan saya mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari saya. Dan Tuhan memilih saya. Sehingga banyak teman-teman di PT pun sudah mulai pendekatan, bahkan ada 3 tahun yang lalu juga ada yang percaya. Saya ajarin untuk pengenalan dia terhadap Tuhan, bagaimana hidup supaya bisa diselamatkan. Nah situ aku bisa menyampaikan ke dia gitu. Jadi bahasanya itu kan kita itu harus ada kata pertalian. Arti pertalian itu pendekatan, baru pengalihan. Arti pengalihan itu supaya ada pikiran yang lama atau pikiran yang negatif jadi positif. Baru pengisapan. Jadi ada tahapan kan untuk bertahan juga. Jadi pengisapan yang ketiga, diinsapkan gitu. Baru naik lagi ke pengabaran, pemberitaan Injil. Jadi kita belajar tahap-tahap gitu, terus supaya mengerti gitu bagi mereka. Walaupun saya juga jujur aja, saya juga enggak. Maksudnya kalau pendidikan emang saya masih kurang kan, cuma masih lulus madrasah gitu, setingkat SMP. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan pakai saya bersyukurnya itu. Karena saya merasa berharga sekarang gitu. Saya menjadi bejana yang mulia, yaitu menjadi tempat tinggal Allah. Dalam firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu kalau kamu itu bait Allah, bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu. Kita ini bait Allah. Dulu nggak tahu loh, jujur aja saya. Anggapan saya paling tahunya saya berbuat baik, apa yang perintah, dan kita juga untuk meninggalkan yang dilarang. Itu paling dulu itu aja gitu. Jadi tahunya gitu aja. Tapi sekarang saya lebih mengenal yang lebih tadi itu, kalau kita ini tempatnya Tuhan, maksudnya rumahnya Tuhan gitu, kan bait Allah, bahwa roh Allah tinggal di dalam saya, dan saya termasuk anak Allah. Jadi berharga. Kalau dulu kan rasanya saya tidak ada berharga gitu. Tapi puji Tuhan, saya sekarang berharga di hadapan Tuhan dan manusia gitu. Karena pada hadapan manusia, dia juga bisa menjadi kesaksian, menjadi pelaku firman-Nya, bisa memberitakan Injil ke teman, ke saudara, bahkan keluarga saya sendiri. Dan janji Tuhan, satu diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Puji Tuhan, itulah yang Tuhan mau gitu. Jadi saya bersyukur Tuhan bukan menyelamatkan diri saya saja, tetapi juga ibu saya, adik saya, keluarga saya. Itulah Tuhan memakai saya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Saya juga terus minta dukungan saudara-saudaraku untuk saling saran,
saling membangun, saling menunjang, supaya saya sama-sama dewasa dalam rohani, terus mengenal akan Tuhan, terus mengalami kehidupan bersama Tuhan, supaya kita semua tetap menjadi tetap menjadi ekspresinya. Karena maksudnya kalau kita orang yang menang adalah orang yang memperhidupkan Kristus. Orang yang bersama dengan Tuhan, itulah orang yang menang. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itu semua kemurahan Tuhan. Sampai saat ini saya masih bisa beri kesaksian, masih bisa memberikan kabar sukacita bagi setiap orang. Dan saya terus hanya datang kepada Tuhan sebagai kekuatan, bukan mengandalkan diri kita sendiri gitu, tapi mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu menjadi segala sesuatu. Makanya kalau saya malam itu doa hanya minta kuasa gitu. Di Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 23 yang terakhir. Itu saya bikin artinya kayak dibikin kayak doa emas atau doa untuk kekuatan saya dalam hidup saya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu aku 5 ayat, itu terus saya menjadi, firman itu menjadi doa baca saya. Firman yang terus menjadi rema. Ada kekuatan, saya Tuhan kau punya kuasa yang besar. Aku minta ada kuasa gitu. Kuasa menyembuhkan orang, ada kuasa membawa orang kepada Tuhan. Ya puji Tuhan, saya walaupun di kampung saya, di Cirebon sana, walaupun satu desa itu mungkin saya dan anak saya gitu. Itu sampai saya kalau ada apa-apa itu panggil saya untuk ngobatin atau sakit apa gitu. Tapi paling intinya saya menyatakan artinya karena di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Makanya banyak orang, Lukman kan katanya itu Tuhannya Yesus katanya. Malah aku disembuhkan Tuhannya Lukman, Tuhan Yesus katanya. Aku pernah ngomong ke mereka, itu bukan Tuhannya saya, itu Tuhannya semua manusia yang percaya kalau Yesus itu Tuhan. Ya puji Tuhan, saudara-saudaraku, saya rasa bersukacita sekali gitu. Saya bisa dipakai Tuhan untuk melayani, untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan pada teman-teman bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, terima kasih salah dan kata, mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa, terima kasih Bapak Lukman Hakim. Amin. Ya teman-teman, perlu teman-teman tahu ya bahwa Lukman Hakim ini udah seminggu ini selalu mengirimi saya bahan renungan setiap pagi. Wah, semangatnya luar biasa sampai saya tertegun gitu. Saya yang udah lahir dari kecil aja nggak ada kepikiran untuk ngirim Pak Lukman Hakim renungan, tapi ini malah kebalikannya. Jadi saya seperti terpukul dan saya malu. Dan itulah saya percaya komitmen Pak Lukman Hakim biarlah setia sampai kesudahannya Pak Lukman ya. Baik teman-teman, jika ada teman-teman yang mau bertanya sehubungan dengan kesaksian Pak Lukman Hakim, silakan angkat tangan, ya, emotikon angkat tangan, supaya kita teratur ya. Nah Pak Lukman Hakim, aku mau tanya nih, tadi kesaksiannya pada waktu waktu SD, SMP, SMA itu nggak kepikiran kan untuk ikut ke NII gitu segala macam, belum ya? Belum kesempatan. Nah, waktu SD dan SMP SMA, apakah udah tertanam di situ kebencian kepada seorang Kristen gitu, pada umat Kristen? Itu mulai
Belum tahu kalau waktu SD, Udah besar SMP. ya? Udah besar pas mengikuti NII lah saya itu, mulai ada Oh, kebencian masih itu. polos lah ya berarti ya. Iya, Baik. Nah, Pak Lukman berapa bersaudara boleh saya tahu? Bersaudara. 6 bersaudara, aku yang pertama. Ada 6. Masih semuanya masih hidup ya? Masih ada sampai saat ini? Masih pada. Masih. Nah, Pak Lukman Hakim ketika Bapak dimimpikan gitu ya, apakah Pak Lukman saat itu tahu bahwa itu adalah Tuhannya orang Kristen yang 3 kali dimimpikan itu? Atau cuma kayak, biar gambar ini ya, biar begini, atau gimana? Aku sih pada awalnya kan nggak tahu, bener-bener awam gitu. Mimpi itu pun anggap ya bunganya kembang tidur. Cuma kalau udah 2 kali berturut-turut kan saya baru tanya gitu. Tapi walaupun udah tanya, saya juga nggak mau nerima gitu. Makanya saya tanya sendiri kepada Tuhan. Ya maksudnya kepada Allah, kan dulu kan saya nggak ngerti Yesus, dulu kan hanya tahunya Allah gitu. Makanya saya tanya kepada Allah, ya Allah apakah Yesus itu Tuhan? Itu aku tiap malam itu aku tanya itu, ya Allah apakah Yesus Tuhan? Nanya itu doang. Hmm, seperti nggak yakin, belum yakin gitu ya. Iya, makanya aku tanya, ya Allah apakah Yesus itu Tuhan? Itu makanya akhirnya mimpi yang kayak ketemu Musa itu. Seperti Musa lah. Iya, iya. Nah, luar biasa ya. Sampai saya dengar keluarga Pak Lukman juga sudah menerima Tuhan Yesus. Wah, itu Amin. luar biasa sekali ya. Saya berharap nih, melalui Pak Lukman ini nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang-orang yang belum tahu Tuhan Yesus itu bertobat, mengikut dan mengenal Tuhan Yesus ya, percaya Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya tergenapi firman Tuhan. Ya. Amin. Pak Lukman ini setiap ada kesaksian saya selalu memberikan sebuah gift, kata-kata atau ayat gitu untuk narasumber. Nah, kali ini saya memberikan Pak Lukman itu dari 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 6. Pak Lukman lagi pegang Alkitab? Oh nggak ada ya, aku masih tempat kerja ini belum pulang. Oh, belum, masih tempat kerja ya. Baik, nggak Iya. apa-apa, nanti saya bacakan aja ya. Jadi ayat yang untuk Pak Lukman Hakim Iya. bacakan itu seperti ini ya. 1 Korintus 1 ayat 5 dan 6. Sebab di dalam dia ini Yesus maksudnya, sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan, Iya. sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Amin. Biasa. Jadi orang-orang yang percaya apalagi bersaksi mengenai Kristus, itu pasti pengetahuannya di atas rata-rata. Waduh, gitu ya. Amin. Diteguhkan ya. Maksudnya pengetahuan itu sudah bertambah. Nah, Pak Lukman Hakim merasakan nggak perbedaan ketika Pak Lukman belum menerima Tuhan sama setelah menerima Tuhan? Apakah, maaf nih, pengetahuannya lebih cemerlang atau sama aja gitu? Gimana Pak Lukman Hakim? Puji Tuhan ya. Ya perasaan saya lebih cemerlang gitu. Karena apa? Kita diberikan roh hikmat dan wahyu gitu. Jadi itulah. Jadi ada roh kudus bekerja, diberikan roh hikmat dan wahyu. Lebih mengenal gitu. Kita lebih hikmat, lebih bijak. Nggak kayak dulu kita ngomong sembarangan, merokok. Pokoknya masih ya gitulah tadi. Apa yang kita anggap benar ya itu saya ucapkan. Padahal kan banyak omongan itu yang bisa menyakitkan orang lain gitu. Betul sekali. Jadi kita memperoleh roh hikmat ya, Iya. karunia segala macam dari Tuhan. Jadi itu yang membedakan kita gitu di antara yang lain, bukan untuk satu agama aja, agama lain pun kita terlihat berbeda gitu ya. Karena apa ya itu, karena roh hikmat, roh pengetahuan, ya itu ada diberikan kepada kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan. Kaitan dengan kesaksian Pak Lukman Hakim.
NII kalau nggak salah sama dengan UDB deh. UDB juga kalau nggak salah NII ya. Saya kurang Negara Islam ingat. Indonesia. Iya, Iya. Kalau nggak salah UDB juga deh. Kalau nggak salah. Tahu UDB ada apa nggak nih? Baik, ada yang mau bertanya? Rekan-rekan WFM, silakan. Untuk supaya teratur bisa angkat tangan, jadi bisa antri ya, antri. Oh iya, Pak Lukman Hakim dibaptisnya tahun berapa, Pak? 2004 7 ya? Januari 2007. 2000. Oh, 2007 Januari. Tapi Iya. sebelum dibaptis itu Pak Lukman sudah belajar dulu kan, melalui proses belajar dulu. Iya, Nggak ujuk-ujuk, 2002 sampai 2005 pelajari dulu. belajar terus, wah luar biasa. Bergumul dulu. Mantap, mantap. Ya. Sekarang kalau saya dengar juga Pak Lukman Hakim nih giat terus ya di TikTok juga melayani. Amin ya. Memberikan kesaksiannya. Terus berjuang Pak Lukman ya. Karena memang ini perintah agung Tuhan kita untuk memuridkan seluruh bangsa. Jadi bukan hanya bangsa ini aja, hanya bangsa ini. Enggak, seluruh. Artinya seluruh bangsa itu. Seluruh dunia. Itu kita harus jadikan murid. Ya ini amanat agung. So. Kita harus lakukan. Suka tidak suka dalam kondisi apapun. Bahkan kita kalau dengar kisah rasul-rasul ya, kita rasanya gentar gitu. Saya kalau baca itu, waduh gentar juga itu ya. Dikuliti, digoreng hidup-hidup ya, dipancung, disalib terbalik. Aduh Tuhan Yesus, gentar rasanya. Tapi udah, kita hidup ini udah serahkan 100% kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, terjadi gitu ya Pak ya. Amin. Karena Ya, teman-teman ini saya sebelum, gimana Pak? Malah adik saya bilang mau jihad sama kakang, darahnya halal. Haleluya. Aduh. Ya gitulah kadang-kadang kita suka suka menerima situasi yang membuat kita juga kadang-kadang Tuhan apa yang harus aku lakukan ya? Aku punya istri, aku punya anak. Kalau aku begini Tuhan, siapa nanti yang melihara? Wah banyak sekali berkecamuk di otak kita ya Pak Lukman ya. Tapi Iya, amin. Tuhan katakan, aku akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Waduh, kalau udah dengar Amin. itu langsung maju lagi gitu ya. Karena Kalau udah dengar itu dulu juga maju. karena dulu juga saya kan biasa main pelet-pelet gitu. Jadi aku dulu ikut aliran-aliran tasbih putih gitu, kebatinan, gaib gitu. Mau cincin dulu tuh. Bisa Tapi diperintah udah jin lepas ya buat sekarang pelet. ya. Udah lepas ya sekarang ya. Udah pas dibaptis aku pingsan kok. Langsung yang bersekutu sama Bapak lepas semuanya ya. Oke. Selamat datang Pak Dedru. Ada yang mau bertanya silakan. Teman-teman. Apa cukup saya aja yang bertanya? Tidak ada yang penasaran. Ya, shalom. Saya mendengarkan saja kawan-kawan. Ya hanya bergembiralah kalau seseorang itu mendapat menerima Kristus begitu. Haleluya. Ya. Sama dengan malaikat ya, bersorak-sorai aja ya. Iya benar, benar. Jadi saya kadang-kadang itu ya ingat itu anak yang kembali begitu, prodigal son itu ceritanya. Iya, betul. Malah itu bapaknya memotong fattened calf itu sapi yang digemukkan begitu. Lebih banyak daripada dia bilang kepada orang-orang yang sudah mengenal dia. Artinya anak yang kembali ini betul-betul memang merupakan suatu mutiara bagi bapaknya. Anak yang hilang kembali. Ya, begitulah Bapak di surga, betul-betul membuka tangannya begitu lebar-lebar. Saya cuma ngebayangin begini. Ngebayangin yang versinya manusia ya. Tuhan Yesus tuh punya list name.
Banyak kan, berjuta-juta gitu. Kok bisa yang kepilih ini Pak Lukman Hakim, ya, Pak John. Saya kadang-kadang mikir secara manusia gitu, how come gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi banggalah Pak Lukman Hakim kalau Bapak itu terpilih untuk ditemui Tuhan Yesus. Itu loh, itu story of life yang tidak semua orang punya loh sebenarnya. Tidak orang, saya rasa Pak Dedu juga belum pernah mengalami itu ya, atau gimana? Pak Dedu udah pernah mengalami ketemu Tuhan Yesus? Belum. Ya saya ya katakan lahir sebagai seorang Kristen nggak benar juga ya, mana ada orang lahir sebagai Kristen, tapi kita dibesarkan di keluarga Kristen begitu, sudah terlalu sering ya. Jadi kita tidak mengalami struggle ataupun pergolakan hati begitu ya. Ya kita tetap jatuh bangun ya, walaupun saya lahir dalam keluarga Kristen, itu ya hubungan saya dengan Tuhan itu naik turun kan begitu. Akhirnya ada suatu momen tertentu di dalam kehidupan kita, akhirnya kita 100% mengerti dan menyerahkan diri kan gitu. Ya, ya begitu. Yes. Ya. Oke. Nah ini ada bersama kita nih, ada 2 orang kawan kita yang angkat tangan, yang mau bertanya ke Pak Lukman Hakim. Kita sapa ya. Shalom Pak Seraf. Shalom alaikum. Shalom. Ya, Pak Seraf mau bertanya ke Lukman Hakim atau mau bertanya ke saya? Saya mau, bingung juga kalau mau tanya. Nah, kita juga sharing-sharing aja. Mau sharing. konfirmasi silakan, sama bukan apa sih? Pak Lukman Hakim, shalom Pak. Salam kenal Bang Sarah. Iya, saya juga dulu kalau pelet pakai apa Pak? Pakai Yusuf. Idqala Yusuf bil abi ya bati Surat Yusuf ayat 3 ya Pak. Iya tuh. reuni. Ketemu lagi Pak. Itu ilmu-ilmu yang dulu Pak kita pakai ya Pak. Konfirmasi berarti. Haleluya Pak kita. Nah ini kalau Pak Lukman kan ya puji Tuhan sudah dipilih sama Tuhan Yesus ya. Nah masalahnya Pak, saya itu Kristen dari lahir tapi mainannya kayak gitu. Luar biasa. Ya kan lucu kan. Nah ini saya ini barusan maaf penginjilan di rumah sakit juga. Tapi puji Tuhan sudah disembuhkan. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Ini cuma ini tadi ya. Saya dengerin juga Pak Lukman, luar biasa juga ini. Ya ini yang luar biasa sebetulnya bukan kita ya Pak ya. Amin, ya Tuhan yang luar biasa. Ya, yang memilih kita ini yang sangat luar biasa ini Pak. Betul. Nah, ini Pak Lukman mohon maaf sekali Pak. Apa Pak Lukman tidak rindu untuk penginjilan ya mungkin ini aneh ya Pak ya. Hanya dalam keinginan saja. Soalnya kalau untuk penginjilan Pak, kalau memang Tuhan belum mengarahkan kita, memang tidak bisa. Tapi memang apa ada enggak kerinduan Pak Lukman untuk penginjilan, untuk menyebarkan yang Tuhan kasih ke Pak Lukman? Gitu aja Pak, terima kasih. Ya, gimana Pak Lukman? Puji Tuhan. Emang kerinduan saya gitu ya. Kita ini kan udah untuk melayani Tuhan gitu. Arti melayani Tuhan kan kita melayani manusia juga. Karena firman Tuhan kan 3 kali serius nanyain ke Petrus kan, apakah engkau mengasihi aku katanya. Itu kan serius. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, ya Tuhan aku mengasihimu, gembalakanlah domba-dombaku. Emang harus kita menggembalakan domba-domba. Luar biasa ya. Itu serius loh, itu bukan kepada Petrus tapi kepada kita semua yang sudah percaya. Kita ini menggembalakan domba-domba. Bukti mengasihi Tuhan ya kita harus begitu. Gembalakan domba-domba. Jadi saya juga walaupun saya kerja, saya bukan fokus kerja, kadang bisa untuk beri kesaksian, kita di tempat kerja gimana, berikan contoh, teladan. Oh, orang Kristen itu nggak main-main uang jalan, orang Kristen itu nggak main-main yang ngomongan sembarangan.
ngawur atau apa. Ya kita ini kadang-kadang yang minoritas itu dilihat loh. Kita dilihat mereka. Makanya saya sering, Tuhan pimpin aku Tuhan. Supaya berikan kekuatan, supaya tetap hidup kita hidup yang mengekspresikan Tuhan. Untuk kesaksian. Jadi kesaksian bukan hanya sekedar dibicarakan atau diberitakan, tetapi juga dengan teladan kita kepada mereka gitu. Dan kita juga pengen ada kuasa kan. Kerajaan Allah bukan hanya sekedar perkataan, tetapi juga kuasa. Makanya itu di Efesus yang aku tadi berkesaksian itu ibarat saya doa sama saya itu malam tiap kalau jam 2, jam 3 itu sampai bikin nyanyi saya itu. Bikin nyanyi 5 ayat itu. Jadi Pak Lukman bisa nyanyi juga ya? Nanti nyanyi ya di akhir ini ya, kesaksian. Haleluya, haleluya. Haleluya. amin. Amin. Baik Pak Seref, apa sudah terjawab? Sudah? Ya, ini sudah terjawab. Di sini sebetulnya bukan untuk Pak Lukman secara pribadi, bukan untuk siapa-siapa. Ini suatu ajakan kita dari Tuhan. Ayo kita sama-sama supaya bagaimana orang-orang itu dibaptis dalam nama Roh Allah, Roh Putra, dan Roh Kudus dengan kita bersaksi. Gitu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Pak Seref. God bless you. Baik, berikutnya ada Bapak El Gibor. Silakan Pak El Gibor. Shalom Pak El Gibor. Selamat pagi Pak. Iya. Iya, selamat pagi waktu di Amerika ya. Iya, selamat malam di sana ya. Selamat malam. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik. Ya. Iya, saya cuma menyimak tadi dari kesaksian Bapak. Saya sangat tertarik dengan cerita Bapak. Kayak sepertinya ya, Bapak ini punya talenta sangat-sangat orang yang tidak pernah memiliki membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya perhatikan satu persatu ya. Oh, karena nggak gampang loh. Kalau saya memberikan semangat Bapak, teruskan talenta ini, jangan menyerah. Dan kalau Bapak perlu penginjilan, karena itu penting juga ya Pak ya, penginjilan. Karena saya juga sempat penginjilan, untuk berhasil bawa jiwa satu-satu itu nggak gampang loh Pak. Bawa jiwa satu aja Pak Tuhan nggak gampang loh. Sampai sekarang saya umur 50 lebih, saya belum dapat jiwa loh. Walaupun saya udah nginjilin mereka gitu loh, tapi mereka belum sempat. Terutama teman-teman saya orang Islam ya, saya menginjilin mereka juga ya. Kalau dengan pendekatan yang saya lakukan, tapi mereka tetap menjauh gitu loh, nggak gampang. Nah, kalau Bapak mungkin dari background dari sana ya, RT 6, pernah Islam, jadi itu bisa Bapak gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menginjili mereka. Karena kan udah sangat gampang sekali untuk menginjili mereka. Untuk gitu. Nah, saya cuma hanya begitu aja. Saya doakan Bapak bisa membawa jiwa-jiwa lebih banyak kepada Tuhan. Dan kalau bisa Bapak sebelum penginjilan Bapak banyak belajar. Jadi supaya nggak bisa disesatkan dan nggak bisa salah bercerita tentang firman Tuhan gitu loh. Iya benar. Ya, jadi Bapak harus ada background Bapak. Kalau memang kan kalau sekolah Alkitab nanti ada kejuruannya ya. Di situ ada yang jadi guru, ada yang jadi gembala, ada yang jadi penginjil. Nah, kalau saya lihat Bapak tuh ini menurut pikiran saya ya, menurut apa yang saya tangkap, Bapak tuh di tim penginjilan sangat bagus sekali. Ya. Amin. Maju terus Pak buat Tuhan ya. Amin. Ya, makanya gini ya, kita jangan
Maksudnya jangan menyinggung dengan nama nabi, nyebut nama-nama dari mereka lah, pokoknya gambar-gambar yang itu kita nggak boleh, kita ngambil dari Alkitab, Al-Quran dia pun nggak habis, jangan gitu aja. Nah, jangan sebut nama Muhammad, dan juga kita kalau menginjil jangan dulu sebut Yesus, kita Isa aja dulu gitu, kita yang tadi kata pertalian gitu, kita persaudaraan dulu, baru kita pengalihan. Jadi pikirannya dialihkan, baru pengisapan kan itu pengajaran untuk penginjilan. Ada pengisapan juga. Jadi harus teratur. Ya, betul. Maju terus Pak. Udah berapa lama dari 2007 ya Pak ya sampai sekarang ya? Amin ya. Yang dibaptis ya. Oke, maju Pak. Tuhan memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Terima kasih Pak El Gibor, Tuhan berkati juga. Wah, luar biasa ya. Pak Denis tadi turun ya, kenapa ya? Sinyal kah atau tadi Pak Denis mau bertanya juga soal. Masih adakah Pak Denis? Pak Denis sudah live kelihatannya. Udah live ya, mungkin sinyal ya, soalnya dia sempat bilang kan tadi sinyalnya kurang begitu bagus. Baik, Pak Lukman, sebelum kita akhiri acara Kasihan Mortadin malam ini, sekarang sudah jam hampir 9:30 ya. Saya rasa Pak Lukman juga capek kan karena belum pulang kerja ya, masih ada di pabrik. Waktunya mungkin Pak Lukman untuk istirahat. Ada kata-kata terakhir Pak, misalnya bukan kata-kata terakhir tapi kata-kata himbauan atau penguatan gitu bagi kami semua sebelum nanti Pak Lukman Hakim menutup dalam doa. Ya, puji Tuhan ya. Ya itu tadi intinya, kita perlu meresapi Tuhan karena beda dengan dulu ya. Allah kita dulu itu Allah yang utuh gitu, Allah yang maha besar, maha agung, itu hanya yang utuh gitu, yang hanya di atas langit 7. Tetapi Allah kita udah tahu kan, Allah yang sudah proses gitu. Melalui apa dia proses? Melalui datang ke dunia, mengamba, menderita, bahkan dia mati di kayu salib demi kita yang manusia yang berdosa ini, menggantikan kita yang berdosa, dan Tuhan menyelamatkan kita. Jadi sekarang Allah kita bisa dinikmati melalui firman-Nya gitu. Itulah saya tidak pernah meninggalkan atau melupakan dengan firman. Artinya kita perlu firman. Firman adalah makanan rohani kita. Maka saya sering baca firman, lalu kita doa baca. Akhirnya menjadi rema gitu. Jadi firman jadi rema. Dan firman itu bekerja di dalam diri kita. Saya makanya kalau pagi datang ke Tuhan hanya baca firman. Itu kekuatan gitu. Ya semoga juga saudara-saudaraku juga terus giat membaca firman dan berdoa. Itu kekuatan. Firman Tuhan, firman dan roh. Itu maksudnya, itu senjata kita. Karena musuh kita bukan luaran, tapi di dalam kita. Itu kedagingan kita. Iblis seringkali mendoktrinasi, kadang menghakimin pikiran kita. Maka perlu firman dan roh. Itulah kekuatan. Ya puji Tuhan, kita terus datang kepada Tuhan, terbuka bagi Tuhan, diisi dengan Tuhan. Supaya aku yang susut Tuhan bertambah. Bagiku hidup, maksudnya, sehingga bukan lagi aku hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Gitu. Jadi supaya Kristus yang tinggal di dalam aku. Haleluya. Amin. Ayo dong, Pak Lukman bisa nggak nyanyi satu lagu pujian nih? Waduh, biar lengkap nih. Katanya jago nyanyi nih. Aku maksudnya nyanyi kadang aku seneng karangan-karangan, maksudnya apa ya? Karangan sendiri, terus aku nyanyikan gitu. Kadang boleh dong. Satu aja. Sebelum Pak Lukman tutup dalam doa gitu. Tapi satu bait aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Silakan Pak Lukman. Kisah nan kekal, Allah datang dunia, jadi juru selamat
Yesuslah namanya. Lahir di Malang, Ritunas di Padang. Derita sengsara senantiasa. Ku cinta Yesus, ku sembah Yesus, napas terangku, segalaku. Sang Halik Agung jadi penolong, takkanlah asat limpah Allah. Menolong aku, rendahkan dirinya, yang di lembah maut temui harapan. Lembut penyayang, tinggalkan mulianya. Derita susah bagi kaum binasa. Ku cinta Yesus, ku sembah Yesus, napas terangku, segalaku. Sang Halik Agung jadi penolong, takkanlah asat limpah Allah. Haleluya. Haleluya. Baik. Dia Terima menolong kasih, aku. Pak Lukman. Luar biasa. Baik, Pak Lukman, boleh ditutup dalam doa. Kita satukan hati, satukan roh kita juga bertuhan. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Arti di dalam nama Tuhan Yesus itu artinya Tuhan Allah itu esa dengan kita. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus ada keesaan kita bersama doa Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam namamu Tuhan kami berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan, melalui kesaksian malam hari ini. Semua itu bukan dari perkataan-perkataan kami Tuhan, tetapi semua itu adalah perkataan-perkataan dari Engkau. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau terus menguduskan aku, menguduskan juga Tuhan teman-teman kami, saudara-saudara kami di room ini Tuhan. Sehingga di Zoom ini Tuhan, semua melihat kebenaran Engkau Tuhan, semua melihat kemuliaan Engkau, supaya kami juga di sini menjadi kesaksian-Mu, dan kami juga di sini sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, atas kesaksian malam hari ini Tuhan, Engkau membangkitkan kami semua. Kami terus Tuhan digairahkan terus oleh diri-Mu, supaya kami tetap datang kepadamu menikmati Engkau yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena semua itu kebaikan-Mu kepada kami. Kami manusia yang paling berdosa ini, tapi karena Engkau kasih-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami semua. Dan kami semua dituntun oleh Dikau Tuhan. Engkau terus memapah kami, memapah teman-teman dan saudara-saudara kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga melalui Zoom ini Tuhan, kami semua bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Dan kami semua Tuhan di sini menikmati Engkau yang hidup. Supaya kami juga terus Tuhan menjadi ekspresimu, menjadi kesaksianmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua itu kebaikan-Mu di dalam kami. Semua itu atas kuasa-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Dikau nama yang di atas segala nama. Nama yang berwenang, nama yang berotoritas. Bahkan nama itu sudah ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Lukman Hakim untuk menyempatkan diri datang di dalam acara kami Kesaksian Murtadin malam ini. Biarlah apa yang Bapak lakukan malam ini Tuhan yang balas semuanya ya, menjadi berkat dan harum bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Baik teman-teman, sahabat PFM dimanapun berada, tiba akhirnya kita di penghujung acara. Sebelum saya tutup acara ini, saya mau ingatkan kembali bagi rekan-rekan, teman, sahabat, saudara yang merasa diberkati Tuhan dan mau menyisihkan sebagian dari berkatnya, boleh bantu mendukung pelayanan dari Bapak Lukman Hakim untuk memperluas kerajaan surga ya.
melalui rekening BCA di nomor rekening 5940676659 atas nama Setiawati, atau di BRI 043701038871 atas nama Ibu Setiawati juga. Dan akhirnya kita berpisah sampai ketemu di Selasa minggu depan dalam kesaksian yang berbeda dan narasumber yang berbeda yang tentunya semakin unik dan menguatkan iman kita. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian Murtadin ini yang bernama Lukman Hakim. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton, yang sudah menyimak kesaksiannya dari awal sampai akhir. Tentu saja kesaksian yang luar biasa, kesaksian yang memberkati kita, kesaksian yang menolong kita juga untuk semakin mencintai Tuhan, ya. Mungkin selama ini kita ragu-ragu akan iman kita ragu-ragu akan keselamatan kita. Tetapi dari kesaksian ini kita melihat bahwa ternyata ada banyak orang di luar sana yang kemudian percaya kepada Kristus karena kebenaran di dalamnya, gitu loh. Jadi kita semakin diteguhkan oleh kesaksian mereka, dan kebenaran Kristen, kebenaran Kristus semakin tegak dan kuat di dalam diri kita, teman-teman. Dan harapan saya, kita yang mendengarkan kesaksian ini boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus, semakin mengenal Kristus, semakin hidup di dalam kasih seperti Kristus, dan kita boleh membagikan kasih itu kepada banyak orang. Teman-teman, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal kasih Kristus, yang belum tahu kasih Kristus, bahkan belum hidup di dalam kasih Kristus. Kita orang yang telah percaya kepada Kristus adalah jawaban bagi mereka, supaya mereka pun juga dapat mengenal Kristus dan mengambil bagian di dalam kasih itu, mengambil bagian di dalam keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus, teman-teman, kita memperoleh pengampunan dosa. Banyak orang di luar sana yang belum mengenal Kristus, yang kalau mati mereka nggak tahu kemana, gitu loh. Mereka nggak tahu mau ngapain setelah kematian itu. Tujuan hidup mereka nggak jelas, gitu loh. Nah, kita yang telah mengenal semua itu, yang tahu kebenaran, kita adalah jawaban bagi mereka. Kita adalah surat terbuka bagi mereka. Mari teman-teman, walaupun mungkin mulut kita nggak menyampaikan secara lisan kebenaran itu, tetapi lewat kehidupan kita telah menjadi surat terbuka yang dapat mereka baca, dan mereka pun dapat percaya kepada Kristus. Karena banyak kesaksian juga, teman-teman, melalui cara hidup kita yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang berpatokan dengan firman Tuhan, membuat orang-orang di luar sana itu bisa percaya kepada Kristus, teman-teman. Mereka melihat itu dan mereka percaya kepada Kristus. Sehingga lewat kehidupan kita, saya ajak teman-teman, mari kita menjadi contoh, kita menjadi teladan, kita menjadi berkat di mana kita berada, ya. Karena lewat kehidupan kita lah kita menjadi orang-orang yang mencerminkan kasih Kristus kepada dunia, ya. Kita harus berhenti pandai menyampaikan kebenaran tetapi lupa melakukannya. Kita harus berhenti dari cara hidup seperti itu, teman-teman. Kita harus menjadi orang-orang yang kalau bisa pandai menyampaikan kebenaran, tetapi juga mampu menerapkannya di dalam kehidupan. Memang agak susah menerapkannya, teman-teman, tetapi paling tidak kita punya usaha untuk menjadi baik, gitu loh. Kita punya usaha untuk hidup baik di mana kita berada. Ya, teman-teman, ya. Sekali lagi terima kasih. Mari dukung terus perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, bahkan share video ini ke banyak media sosial, teman-teman. Lewat itu, orang-orang di luar sana yang belum mendengarkan kesaksian ini, mereka juga boleh mendengarkan, dan harapan kita pada akhirnya mereka, orang-orang itu, boleh percaya kepada Kristus dan diselamatkan juga. Oke, teman-teman, demikian video kita. Tetapi sebelum kita mengakhirinya, kita terlebih dahulu merenungkan bersama satu kebenaran firman Tuhan sebagai penutup video ini, yang terambil dari Filipi 1 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama, teman-teman. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Teman-teman, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus, teman-teman. Kenapa? Itu penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karena setiap kali kita bersaksi, kita berkata, saya mengalami Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan,
saya akhirnya dijamah oleh Tuhan. Setiap kali kita bersaksi kita mengatakan itu, bahkan berkaitan dengan keselamatan kita berkata itu pasti, karena memang Alkitab mengatakan itu gitu loh. Tetapi kadang-kadang kata-kata kita itu teman-teman tidak menjadi berarti apabila tindakan kita itu tidak sesuai dengan Injil gitu loh, tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Maka hidup berpadanan dengan Injil itu yang dimaksud adalah tidak ada yang tumpang tindih gitu loh, tapi seirama gitu loh. Apa perkataan kita juga diimbangi dengan tindakan kita. Nah, itu penting teman-teman ya. Supaya kenapa kita menjadi berkat, kita menjadi teladan dalam lingkungan yang paling kecil, dalam keluarga kita menjadi berkat bagi mereka. Kita menjadi contoh bagi mereka, bagi misalkan anak-anak menjadi contoh bagi orang tua, menjadi contoh bagi saudara-saudaranya, menjadi contoh bagi teman-temannya. Dalam keluarga, kita sebagai suami menjadi contoh bagi istri dan menjadi contoh bagi anak-anak. Sebagai istri menjadi contoh bagi suami, menjadi contoh bagi anak-anak. Begitu sebaliknya teman-teman ya. Jadi keluarga, dimulai dulu dari keluarga, bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian melangkah yang lebih jauh lagi bagi lingkungan, melangkah yang lebih jauh lagi bagi orang yang di luar daripada kampung kita dan sebagainya gitu teman-teman. Jadi hidup berpadanan dengan Injil itu membuktikan bahwa kita telah dimenangkan di dalam Kristus. Nah, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar ya. Jadi ini Paulus mengatakan bahwa ya apabila aku enggak datang ya aku bisa dengar, apabila aku datang aku bisa melihat gitu loh. Jadi itu bukti dari kalian bahwa kalian hidup sesuai dengan Injil, sesuai dengan kebenaran ya. Bahwa kamu teguh berdiri satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, berjuang teman-teman, kata berjuang ini menunjukkan bahwa ketika kita beriman di dalam Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, tidak hanya keluar dari mulut saja lalu begitu saja berjalan mengalir apa adanya, enggak seperti itu teman-teman. Tetapi Injil itu perjuangan. Kenapa perlu perjuangan? Karena enggak mudah teman-teman ya, enggak mudah, tidak gampang. Makanya di sini dikatakan satu jiwa ya, satu roh, sehati sejiwa berjuang. Ini tidak gampang teman-teman. Kenapa? Kita saja yang orang Kristen itu masih bertengkar kok dengan sesama orang Kristen kita, masih bertengkar kok dengan sesama orang percaya ya. Betapa susahnya untuk menyatukan pemahaman gitu loh teman-teman ya. Kadang-kadang hal yang remeh-temeh itu dijadikan bahan untuk diperdebatkan lalu menimbulkan permusuhan. Bagaimana kita mau sejiwa seroh gitu loh untuk berjuang. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa iman Kristen itu perlu perjuangan. Perjuangan untuk memenangkan diri kita sendiri teman-teman daripada ego kita, daripada keras kepalanya kita untuk merasa paling benar dalam memahami firman Tuhan gitu loh. Jadi berjuang itu adalah banyak faktor, baik itu berjuang untuk tetap beriman sekalipun banyak tantangan, dan berjuang juga untuk melawan ego kita daripada perbedaan-perbedaan dalam lingkungan kita sendiri ya, sehingga pada akhirnya kita boleh dibenarkan ya, kita boleh tetap menang, menjadi orang-orang yang menang gitu loh teman-teman. Nah, dari semua itu teman-teman bermuara pada satu tujuan, yakni apa? Kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, kita menjadi contoh bagi orang lain ya. Itu teman-teman firman Tuhan yang kita bisa renungkan, kurang lebihnya begitu teman-teman. Sangat singkat, tetapi biarlah teman-teman dapat diberkati, saya juga diberkati, saya juga belajar, teman-teman juga belajar, dan kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang tekun untuk mengasihi, mencintai Tuhan di mana kita berada. Oke teman-teman, demikian video kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.